kali ini itu bakalan bikin video tentang persalinan normal. Wow, persalinan normal. Bisa dibayang nggak tuh pertaruhan nyawa antara ibu dan anak? Gimana kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa membantu ibu yang akan melahirkan, guys. Jadi video ini tuh sangat bermanfaat banget nih bagi kalian yang mau membantu ibu-ibu dalam melakukan proses persalinan nih. Nah, di video kali ini tuh Novita bakalan ngelakuin dari kala 1 hingga kala 4. Mungkin durasinya di sini tuh sekitar 30 menitan. Nah, jangan lupa juga nanti itu melakukan pengkajian nih pada pasien. Nah, sebelumnya Novita bakal ngasih tahu nih apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam prosedur persalinan normal ini. Alat dan bahan itu sangat banyak banget, banyak, ya kan? Tapi ya gimana ya, itu suatu, kalau misalnya kita tuh udah bisa berhasil nih buat nyelamatin bayi sama ibu, ini suatu kebanggaan gitu buat kita sendiri. Sebelum melakukan prosedur, kita kenalan dulu nih sama alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhkan dalam persalinan normal ini. Yang pertama ada oksitosin injeksi, lalu ada underpad, lalu ada kapas sublimat atau kapas cebok seperti ini, lalu ada kasa steril, lalu ada benang tali pusat, aku tidak punya, lalu ada plester seperti itu, lalu ada handscoon, lalu ada vitamin K injeksi seperti ini, lalu ada selimut, lalu ada kain putih, lalu ada kain bedong, ada bengkok, ada baskom, ada foot endoscope, ada apa lagi ya, ada spuit, nggak punya jadi aku ganti dengan ballpoint, lalu ada gunting, lalu ada stetoskop, lalu ada tensi, lalu ada hand sanitizer, dan peraga utama nih ada boneka kecil sebagai anak atau bayi, lalu ada boneka besar nih sebagai ibu yang hamil ya. Tadi kan Novita sudah menjelasin nih apa aja alat dan bahan yang digunakan saat melakukan persalinan normal. Nah, dari kala 1 hingga kala 4 Novita bakalan jelasin di kala 1 sama di kala 4. Nah, di kala 2 dan 3 nanti Novita bakalan meragain gimana sih caranya. Nah, yang pertama itu kita bahas di kala 1.
Jadi kala 1 itu terkenal dengan namanya pembukaan. Pembukaan itu adalah saat terjadinya kontraksi uterus sampai dilatasi penuh serviks atau pembukaan lengkap. Nah, pembukaan lengkap ini biasanya disebut dengan 10 cm. Nah, di kala 1 ini biasanya itu berlangsung selama 18 hingga 24 jam. Nah, di fase kala 1 ini ada 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, kalau fase laten adalah awal kontraksi sampai buka 3 hingga 4 cm dan berlangsung selama 7 hingga 8 jam. Nah, biasanya ini tuh awal kontraksi dan penyebabnya penipisan pembukaan serviks secara bertahap. Nah, di fase aktif yang kedua yaitu saat pembukaan 3 hingga 4 cm sampai pembukaan 10 cm selama 6 jam. Nah, frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap. Nah, terjadinya penurunan bagian terbawah janin. Nah, kontraksi ini itu kan meningkat, jadi kayak didorong gitu ibunya buat meneran. Nah, selanjutnya nih Novita bakal jelasin yang di kala 2. Jelasin dulu deh Novita, kala 2 itu kayak gimana, nanti bakalan Novita peragain. Nah, jadi di kala 2 ini itu bisa disebut dengan pengeluaran bayi atau persalinan. Nah, pembukaan di sini itu sudah 10 cm hingga lahirnya bayi. Nah, tanda dan gejala di kala 2 persalinan. Ibu merasa ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi. Lalu ibu merasa adanya peningkatan tekanan anus dan vaginanya. Lalu perineum menonjol, lalu vulva vagina dan sphincter ani membuka, dan meningkatnya pengeluaran lendir yang bercampur dengan darah. Biasanya di kala 2 ini itu sering disebut dengan sebutan doran, tekmus, perjal, dan vulgin. Nah, sebelum lanjut, aku mau mengasih tahu penata laksanaan fisiologis di kala 2. Nah, pertama-tama adalah bimbing ibu untuk meneran. Nah, cara menerannya itu adalah meneran saat kontraksi, tidak menahan nafas saat meneran, istirahat di antara kontraksi, berbaring miring atau duduk, lutut ditarik ke arah dada dan dagu menempel pada dada. Lalu tidak mengangkat bokong saat meneran. Lalu dilarang mendorong fundus, yaitu beresiko distosia bahu dan rupturi uteri. Nah, posisi ibu saat meneran. Nah, posisinya ibu itu ada dilakukan untuk berjongkok, tapi tidak boleh untuk mengangkat bokongnya ibu. Kita lanjut untuk prosedur kedua. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita meletakkan perlak di bawah sini, di bawah bokong ini. Ini aku miringkan supaya nanti kelihatan. Jadi di bawah bokong sini itu dikasih perlak. Permisi ya ibu. Nah, setelah dikasih perlak, jangan lupa diberikan handuk di bagian tas perut ibu. Untuk bayinya kalau misalnya udah keluar itu kering, mengeringkan bayi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita beri kain
Ini diukur 1/3, kayak segitiga di bawah bokongnya ibu. Jadi membentuk seperti ini, segitiga. Ditaruh di bawah bokong. Isi ya ibu. Nah setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan seperti ini. Nah setelah itu kan udah ini nih, udah kelihatan kan. Nah kalau misalnya bayinya si kepalanya sudah kelihatan, berarti kita melakukan pembukaannya, melakukan persalinan. Nah di prosedur kali ini itu kan dia kan persalinan normal. Nah di kala 2 ini itu kan kalau misalnya kepalanya sudah kelihatan, berarti sudah waktunya untuk melahirkan normal. Nah jadi itu kepalanya dia itu kan gini. Nah kita tuh di tangan kirinya tuh di belakang sini, sama yang bawah itu pegang sini. Nah baik, aku mulai ya. Ayo, jadi kepalanya ayo ibu mendorong perlahan. Nah kalau misalnya sudah kelihatan seperti ini, kita bersihkan bagian kepalanya dulu. Stop, tunggu sebentar ibu, saya akan membersihkannya. Kita bersihkan matanya. Nah setelah itu kita suruh ibunya untuk berarah. Ayo ibu, kita mendarat lagi ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, terus ibu, terus ibu, ya terus. Nah kan bayinya sudah keluar, kita gendong, lalu kita kasihkan kan di sini ya, lalu taruh di sini kan. Nah kita bersihin dulu. Setelah itu kita kasih ke ibunya, jadi bayinya itu kasih ke ibunya kan gini. Nah setelah itu kita bersihkan menggunakan handuk dan kita selimuti, lalu supaya si bayinya itu kulitnya itu bersentuh sama ibunya. Nah selanjutnya kan sudah di sini, sudah dikeringkan, kita periksa kembali uterusnya apakah ada bayi kedua atau tidak. Jadi caranya itu jangan memijat-mijat dan memijat-mijat seperti ini. Jika tidak ada dan ternyata bayinya sudah tidak ada, cuman satu. Nah setelah itu kita suntik ibunya dengan oksitosin. Jadi kan ini jarum suntik yang sudah siapin cairan oksitosin, dan kita suntiknya di bawah, di paham kira gas. Permisi ibu, saya akan menyuntik oksitosin. Nah setelah disuntik, setelah itu kita klaim tali pusat yang ada di bayinya sekitar 3 cm hingga 5 cm. Jadi kan ini ya, ini kan tali pusatnya kan masih nempel. Nah kita tarik nih, terus setelah itu kita lihat, terus kita klaim dengan menggunakan
alat-alat diklaim, terus di ibunya tuh juga diklaim dijepit. Terus sudah diklaim itu kan ini misalnya plasenta, tali besar, terus ditali dengan benang, jadi kita tali serapat mungkin. Setelah diklaim tadi, kita melakukan pengguntingan, kita gunting sama yang di, lalu kita masukkan ke dalam baskom, masukkan ke sini, ke dalam baskom. Nah, setelah itu kan sudah dipotong. Nah, kita taruh si bayinya itu di dadanya ibu, tapi di bawah puting susu, terus supaya dia itu kulit antara ibu dan bayinya itu bertemu, dan sehingga dia itu berinisiatif sendiri buat minum ASI ibunya. Jadi kan gini caranya, ini tempelin di bawah putingnya ibunya. Nah, setelah itu kita selinting. Nah, jangan lupa juga kita harus mengecek apakah dia menangis atau tidak. Kalau dia menangis berarti artinya normal, dan kita cek keaktifannya juga. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi terus ini kan. Nah, setelah itu kan tadi kan juga sudah dibersihkan. Biarkan si bayinya bersama ibunya. Nah, setelah itu jangan lupa bayinya dibedong. Nah, kan sudah diselimutin, terus kita bedong. Nah, kita ambil dulu, terus kita bedong dulu. Setelah dibedong seperti ini, tempelkan lagi ke ibunya. Ya, si bayinya itu merasa hangat. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengukur berat badan dan tinggi bayinya. Nah, kan udah dijelasin nih di kala 2. Kita akan lanjut ke kala 3. Jadi kala 3 ini adalah pengeluaran plasenta. Nah, kan ini aku lepas ya. Ini pura-pura udah nggak ada. Nah, kan ini awalnya kan ibunya seperti ini kan. Nah, jadi kan sudah diklaim, terus kita potong atasnya. Setelah dipotong, kita bilang ke ibu, permisi ibu, saya akan melakukan pelepasan plasenta. Nah, setelah pelepasan plasenta, kita bantu kan, kita pencet-pencet ini, kita pencet-pencet. Terus kan kalau misal plasentanya memanjang, itu artinya dia sudah siap untuk lepas. Kita pencet-pencet seperti ini, lalu kita bantu tarik, tapi secara perlahan. Tarik. Nah, setelah itu jika plasentanya sudah keluar, kita lihat, kita raba dan dilihat. Nah, ternyata plasentanya normal dengan ukuran 18 sampai 20. Nah, ini tuh ukurannya tuh 20, berarti normal. Terus yang di dalam itu tidak ada, sehingga kita buang plasentanya ini ke dalam baskom. Nah, plasentanya sudah ada di sini. Pada saat si plasentanya sudah ditaruh di baskom, kita message uterusnya hingga terasa dan teraba keras. Tetapi pada saat message itu dengan perlahan dan memutar gerakannya. Nah, kan sudah memutar nih.
Nah, tujuannya tadi itu supaya terjadinya kontraksi, dan biasanya itu dilakukan sekitar 15 detik saja. Setelah itu jangan lupa untuk ibunya ditutup lagi. Saya tutup ya ibu. Terus kita cuci tangan, lepas handscoon dan kita cuci tangan. Setelah itu merapikan alat yang sudah dipakai. Jadi kita lepas handscoon. Setelah kita cuci tangan, kita rapikan dulu alat dan bahannya. Nah, ibu ya dirapikan juga. Permisi ya ibu, saya ambil kain dulu. Nah, sesudah kita merapikan alat dan bahan, selanjutnya kita akan melakukan prosedur di kala 4 atau yang disebut prosedur pasca persalinan. Nah, kan di prosedur ini itu cuma dijelasin. Nah, jadi aku bakalan jelasin di prosedur keempat ini. Prosedur pasca persalinan atau pengawasan, yaitu pelepasan plasenta sampai 2 jam setelah melahirkan. Nah, prosedur ini itu ada melakukan tahapan atau observasi atau pengamatan. Jadi yang pertama adalah cek tingkat kesadaran ibu, lalu cek tanda-tanda vital 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Lalu kita lihat kontraksi uterusnya ibu, yaitu mengecek fundus uteri di 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Lalu kita mengecek perdarahannya ibu, apakah perdarahannya itu terus menerus atau tidak selama saat 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Setelah itu kita lihat TFU-nya, tapi tidak usah menggunakan midline karena kan bayinya sudah keluar. Lalu kita cek kandung kemihnya dan kita lasi-lasi. Di kali ini kita ajarkan ibu atau keluarganya cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Lalu memeriksa nadi pada 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Setelah itu memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Lalu melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Nah, setelah itu kan tadi kan udah dijelasin nih pada saat perdarahan nih. Nah, perdarahan itu dicek selama 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 15 menit 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Lalu mengukur suhu dan pastikan bahwa bayi itu bernafas dengan baik sekitar 40 hingga 60 kali per menit. Lalu cek suhu dari bayi tersebut. Lalu biarkan bayinya melakukan kontak kulit
di dada ibu selama paling sedikit 1 jam. Lalu sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi untuk menyusu sendiri. Menyusu pertama dilakukan selama 10 hingga 15 menit dan cukup di satu payudara saja. Nah, setelah itu membersihkan ibu dengan bersihan sisa-sisa air ketuban dan lendir. Bantu ibu untuk menggunakan pakaian yang senyaman mungkin. Lalu setelah itu kita cuci tangan seperti tadi dan lakukan partograf di halaman pertama dan halaman belakang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga video yang Novita lakukan ini tuh sangat bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata dalam melakukan atau mengucapkan hal-hal seperti membacakan prosedur, alat dan bahan. Lalu mohon maaf atas keterbatasan bahan dan alat yang Novita tunjukkan. Semoga membantu kalian semuanya dalam melakukan persalinan normal. Terima kasih, selamat pagi.